What's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Ya, sekarang semakin banyak orang berbuat baik. betul, apa itu mas? Tadi saya lewat depan WM sini ada orang jual masker kain 5.000-an. Oh iya, di Langsung, depan web sini. Iya, langsung saya berhenti. Terus? Saya kasih uang kertas 2.000-an dua. Pak, gak usah susu. Kurang deh. Ya ini hari ini endorse. kita dapat endorse ya. Sudah semakin banyak. Satu keripik tempe WS Kasblora. Kasblora. Betul. Diproduksi oleh Mbak Windu. Ini ada namanya. Oh, iya. Ternyata WS itu singkatan. Apa? Windu sekali. Rindu lagi. Blora. Blora. Ya. Yang Terima kedua, kasih. Yang kedua ini pecel pecel apa ya mas? pecel porsi Jumbo. supir angkot. Ini porsinya wakil. Wah ya. Nggak tahu yang bikin siapa tapi yang belikan Bu Siska ya. Iya, mas. Nah, sebelumnya kita akan bacakan berita-berita baik dulu. Nah, yang pertama langsung dari Indonesia. Jadi kemarin belakangan itu kan memang data yang sembuh sama yang meninggal kan banyak meninggal sekali loh. Oh ya, masih berjarak gitu ya. Berjarak mungkin 50%-an lah. Hmm. Nah, sekarang data hari ini ya, Tanggal berapa ini? tanggal 8 April 2020 itu yang sembuh 222, yang meninggal 240. Puji Tuhan, yang sembuh sudah semakin bertambah banyak ya. Nah, terus Berita baik yang kedua, berita baik yang kedua. ini ada seorang pakar matematika dari UNS Solo, Apa? UNS namanya apa? Universitas Negeri Solo. Oh, iya. Namanya Sutanto Sastrarejo. Dia memprediksi penurunan kasus infeksi corona. Jadi dia menghitung dengan pakai ilmu matematika. Ternyata ini grafiknya pandemi ini bisa dihitung secara matematika. Katanya puncaknya itu 11 Mei. 11 Mei. Puncaknya itu kayak peak seasonnya itu 11 Mei, lalu nanti berangsur-angsur turun 10 Juni akan terjadi penurunan secara signifikan. Oke. Jadi mudah-mudahan Cepat selesai lah ya. ya kita masih harus berjuang 1 bulan lah kira-kira Ya, ya. 1 bulan lebih dikit. Ya. Nah, terus kita punya berita yang apa ya? Yang sudah dipatahkan dengan beberapa orang. Oh iya, kita baru nemu ada situs dari bukan Keminfo, dari kementerian apa? nggak tahu. Websitenya COVID-19 Ya. nggak tahu. Minta tolong ya Pak Kameramen. Nah, itu memang Kayaknya dari Kemeninfo kayaknya. rasanya ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Oh, Rasanya iya. dari kementerian juga. Nggak tahu kementerian apa. Jadi dia bikin satu rubrik di websitenya Apa itu itu soal Rubrik itu apa? apa ya, pembagian. Oh, satu divisi. Ya wis. Ya. Ini loh rubrik Satu page. Nah, satu page ya wis. tentang Namanya Hoaxbuster. Hoaxbuster. Jadi page ini memberitahu masyarakat berita-berita yang hoax. Nah, salah satunya itu kemarin ada hoax yang mengatakan bahwa merokok itu menghadang virus corona masuk ke paru-paru. Ya, Ternyata sudah itu hoax ya. sudah disanggah hoax. Jadi hoaxnya itu beredar di Facebook. lagi-lagi ya, Facebook dan WA itu sumber hoax ya. Wong ngetik sakarepe dhewe, disebar sakarepe dhewe. Nah, Ini hoaxnya ditampilkan lalu disanggah. Katanya oleh Dokter Prof Ali Bolgana. sopo Ali Bulgana itu sopo? Pemain bal-balan itu. Loh, salah dilansir itu berarti dipatahkan. Enggak, dia yang Menulis. pertama kali Oh iya. di Facebook itu muncul katanya menurut Dokter Ali Bulgana Iya, dari Mesir. dari Mesir, mesti ngono. Mesti hoax itu cirinya adalah berlindung di balik nama-nama profesor atau kampus
seperti dilansir dari Universitas Jember. Ya, kandungan nikotin rokok menempel paru-paru yang dimana virus yang masuk ke paru-paru lewat udara dapat terhalang karena adanya nikotin rokok. Gak masuk akal. Beratus-ratus tahun dikatakan rokok itu berbahaya. Ya. Hanya gara-gara COVID tahu tiba-tiba jadi menguntungkan. Itu gak mungkin. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Nah itu dibantah di sini ya. Nah itu beberapa berita baik dan hoax ya. Nah hari ini kita akan kedatangan teman muda. Iya masih muda sekali. Dia juga berkarya di bidang sosial media juga. Betul. Karena itu dunianya orang muda ya. Ya. Jadi kita langsung saja kita panggilkan Erlangga. Selamat datang di OMK Surabaya. Sehat-sehat bro. Sehat mas. Sehat. Ganteng ya. Kayak nom-nomanku biyen. Oh iya lah, ganteng bisa. Tapi hati-hati tuekmu kayak aku. Siap. Ya silakan diperkenalkan dirinya Mas Erlangga. Oke. Perkenalkan nama saya Erlangga Wahyu Prasetyo, biasa dipanggil Erlangga atau Angga. Saya dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Terus sekarang saya kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. UPN ya? Ya UPN. Yang panas gitu ya? Universitas Pojok Nontok mas. Pojok neraka. Saya ngambil jurusan Hubungan Internasional. Sekarang semester 2. Oke. Aktivitasnya? Selain kampus apa? Selain di kampus, di paroki ikut OMK, jadi koordinator humas. Terus mantap. Di Pemuda Katolik Surabaya juga ikut di bidang katerisasi sekarang. Lalu sekarang sih di relawan tangga Covid Surabaya juga bantu. RTCS ya. RTCS. Tadi di kampus katanya aktif apa? Jadi apa? BEM. Jadi BEM. Bagian Wakil Menteri Advokasi dan Kajian Strategi. Apa itu ya? Pokoknya ikulah ya. Pokoknya Jadi ini boleh dibilang ya aktivis lah ya. Aktivis. Pokoknya dia aktif. Mudah-mudahan tidak jadi aktivisme ya. Ya, semoga. Aktivis. Amin. Nah, kita mau mengundang ini Angga ini karena dia itu bersama teman-temannya berinisiatif membuat video. Ya sebuah gerakan penyadaran lewat video di IG. Betul. Nah itu mungkin bisa cerita dulu sejarahnya awalnya bagaimana. Oke. Sekaligus promosi akunnya itu. Oh siap. Jadi awalnya itu sebenarnya kan kebetulan saya juga alumni dari kaderisasi Kuskupan Surabaya tingkat SMA angkatan 1. Oh iya. Dan kita di sana punya RTL membuat Instagram untuk evangelisasi digital. Pertamanya seperti itu. Oh iya. Dari awal 2018, dari akhir 2018 itu IG-nya sudah ada, lalu adalah beberapa konten-konten tapi tidak bertahan lama. Ya. Karena waktu itu masih nama evangelisasi gitu. Iya, Kutipan Rohani. Nama akunnya evangelisasi. Tidak, Armada Katolik. Oh, nama akunnya sudah Armada Katolik, tapi Katolik. Judulnya isinya masih kutipan rohani seperti itu. Kayaknya itu tidak diminati. Betul sekali. Kutipan. Iya. Terus setelah mati, terus tiba-tiba vakum. lah. Iya vakum. Terus setelah vakum cukup lama, tiba-tiba kan sekarang ada isu yang lagi naik daun nih. Pandemi COVID-19 gitu. Lalu saya juga akan tergabung di relawan tanggap Covid Surabaya. Di sana saya inginlah mengajak teman-teman kaderisasi juga ikut serta. Namun memang beberapa dari mereka ada yang masih SMA dan tidak diperbolehkan keluar oleh orang tuanya, seperti itu. Tapi mereka punya antusiasme untuk membantu. Nah, berangkat dari sana. Akhirnya terbersit ide. Iya, tiba-tiba langsung terlintas gitu aja. Bagaimana kalau menghidupkan akun Armada Katolik itu? Iya. Dengan dikolaborasikan dengan akun IG-nya relawan. Jadi ada 2 akun yang berkolaborasi.
kebetulan saya juga adminnya dari RCS, jadi juga ingin memberikan konten-konten juga gitu. Terus akhirnya, konten yang pertama apa? Diisi apa akhirnya? Konten yang pertama itu kita ada kayak video gabungan dari teman-teman. Oh ya. Tentang apa itu COVID, lalu seperti apa penanggulangannya, seperti apa pencegahannya. Info gitu ya. Lalu ada sekitar mungkin kemarin saya buat 7 chapter. 7 seri lah. 7 seri. Saya 7 seri saya ketik skripnya, lalu saya coba koordinasikan dengan teman saya juga Lisa untuk mencari talent untuk mengisi materi yang sudah dibuat itu tadi. Akhirnya ya jalan, ya puji Tuhan lah jalan. Sampai sekarang sudah 5 chapter yang sudah ter-up di sosial media. Armada Katolik bisa di-follow. Boleh. RTCS juga bisa di-follow. Itu teman-temanmu, kamu merasa gimana? Mereka semangat gak atau mereka merasa waduh di kongkon anggar? Enggak, mereka semangat. Yakin ya? Yakin dulu. Yakin lah, karena mereka juga saya rasa dulu saat kategorisasi juga sudah dibekali oleh banyak ilmu juga. Kalau ilmu tidak dipakai kan juga mubazir. Ya itu bisa diterapkan dalam menanggapi isu ini seperti itu. Nah, harapannya membuat ini tuh apa? Untuk masyarakat tuh harapannya gimana? Harapannya kepada masyarakat, pertama ya mungkin kita ingin penyadaran masyarakat. Karena di sana kita ada konten bagaimana cuci tangan 7 langkah seperti yang dianjurkan Kementerian Kesehatan. Juga ada. Lalu untuk serba-serbi tentang bahasa-bahasa COVID yang aneh-aneh kan orang-orang kadang nggak tahu ya, kita jelaskan. Terus perbedaan social distancing dengan physical distancing, karena memang berbeda. Kalau social distancing kita jadi apatis nanti. Betul. Lalu juga kita juga mengkritik lah pemerintah, kebijakannya seperti apa yang harus dilakukan dan yang sudah dilakukan. Harus mahasiswa itu harus kritis sama pemerintah. Dulu Mas Yudit juga mengkritisi ya? Saya ikut gerakan mahasiswa 98. Oh iya. Anda masih SD? Iya. Saya belum lahir. Memang gitu tugasnya mahasiswa. Jadi selama di rumah apapun yang bisa dilakukan ya dilakukan. Karena nggak boleh keluar rumah mungkin sama papa mamanya ya. Jadi ikut gabung bikin video itu ya. Nah terus tim yang terlibat tuh kira-kira ada berapa orang? Untuk yang seri pertama ini ada sekitar 7 materi, mungkin 21 orang yang terlibat. 21 orang. Itu semua dari pastoral kaderisasi ya? Pastoral kaderisasi. Alumni kaderisasi SMA. Angkatan 1 apa angkatan semua? Angkatan 1, terus kebanyakan sih angkatan 1, yang angkatan 2 mungkin ada 1 orang aja. Semua terlibat bikin video itu. Iya, rencananya untuk seri kedua ini semakin banyak yang terlibat. Itu video dikompilasi gitu ya? Iya, jadi satu materi kita buat 3 orang supaya melengkapi fit itu tadi juga. Nah, terus dari kenapa kok idenya itu dapat dari mana? Kan tiap seri kan ada konteksnya masing-masing tuh. Nah, itu dibicarakan dulu atau ada hanya beberapa orang yang buat? Untuk awal mungkin ketika nanti terlalu banyak otak nanti takutnya nggak jalan-jalan. Ya betul. Akhirnya untuk awal ini saya memutuskan untuk beberapa inisiator dulu lah untuk menginisiasi ini supaya jalan. Nanti kalau sudah jalan semakin banyak yang mau terlibat untuk menginisiasi ya tidak masalah gitu. Semakin berkembang. Tadi saya sempat ngintip akunnya itu Armada Katolik. Ya ini sekalian kritik enggak apa-apa ya? Boleh kan? Nanti gantian Anda mengkritik saya. Yang saya lihat itu 30 Maret itu isinya tentang tips cuci tangan, 7 langkah cuci tangan. Nah, padahal 30 Maret itu kan baru seminggu kemarin. Iya. Kalau ya ini saran aja kalau dalam situasi yang darurat kayak gini itu memang harus update kejar-kejaran. Kalau tips cuci tangan itu kayaknya sudah muncul awal Maret. Iya. Bahkan banyak lembaga yang sudah bikin dalam versi yang jauh lebih menarik. Infografis, data, animasi. Cuci tangan yang pakai tinta itu. Bahkan
awal itu malah Jokowi mempraktekkan kan, ada lagunya. Jadi kalau itu lalu ditampilkan 30 Maret kayaknya untuk mahasiswa mereka sudah banyak yang tahu kayaknya loh. Makanya memang sama juga kita di OMK Surabaya ini kan salah satu tantangannya itu adalah update dan konten sekreatif mungkin. Iya, betul. Jadi sekreatif mungkin dan kalau bisa memang update jadi terbaru. Dan sesuai pasarnya, kalau misalnya mahasiswa kayaknya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan selama kuliah online di rumah ya. Misalnya tips masak pisang goreng. Itu yang episode kemarin pisang goreng. Misalnya laptopnya, misalnya apa kan dipakai terus. Apa saya enggak tahu sih kalau dunia mahasiswa sekarang ya. Iya. Gitu sih. Kamu menyadari enggak kayak gitu itu? Mungkin ya menyadari, mungkin baru-baru ini juga semakin banyak kritik yang masuk, kita tampung semua buat kita evaluasi. Berarti karena banyak perhatian. Iya, puji Tuhan, berarti tandanya banyak yang melihat. Daripada nggak ada yang komen, nggak ada yang lihat, kasihan yang buat. Banyak kritik dan komen kita tampung semua, kita evaluasi supaya nanti konten 1 minggu ke depan lebih up to date lagi. Karena memang saya juga kemarin buat konten, saya di sana mengatakan sekarang yang positif sudah 2.500, sekarang ternyata sudah sampai 2.700. Betul. Itu juga sudah, padahal baru 1 hari itu sudah basi itu. Cuma ya gimana caranya kita supaya kejar-kejaran tentang berita yang terbaru itu sih. Betul. Memang kalau yang berjuang di dunia konten-konten kan gini tuh memang tantangannya soal kreativitas ya memang. Jadi persaingannya itu. Makanya kemarin yang saya salut itu yang Mata Najwa itu, mereka bikin konser di rumah konser di rumah aja itu keren sekali, sampai terkumpul 11 miliar kan. Jadi Mata Najwa ngundang penyanyi untuk kamu nyanyi di rumah, tak rekam, nanti tak tampilkan serentak gitu. Itu donasinya sampai 11 miliar itu gila itu. 11 miliar kalau dibelikan masker pengap. Maksudnya itu apa? Cepat, kreatif, up to date ya. Ya itu juga tantangan buat kita juga ya, pengelola konten-konten kayak gini ini ya. Betul. Nah terus selama pengerjaan kendalanya apa aja? Mungkin kendalanya di deadline sih. Molor. Kebanyakan beberapa teman-teman yang molor, termasuk saya juga. Saya buat konten juga agak molor karena padat juga jadwalnya. Apalagi ini tidak menentukan masa depan ya. Tugas kuliah aja molor. Jelas masa depan loh ya. Jasan loh ya. Sik molor apa meneng ini. Maklum lah itu. Kan juga di editingnya akhirnya kebut. Yang edit kamu sendiri? Saya dengan Lisa gantian. Nah terus apa? Ada rencana ke depan gimana? Masih mau menghidupi itu konten itu atau mau ada yang apa? Ya untuk upgrade aktivitas atau? Ya untuk ke depan sih saya rasa dari banyaknya kritik, masukan juga insight dari kawan-kawan, mungkin ini kita akan coba diskusikan lagi apakah kita lanjutkan atau tidak. Tapi kemungkinan besar saya harap sih lanjut karena memang masih perlu banyak penyadaran untuk masyarakat di Indonesia ini. Juga mungkin konten-konten yang dipikirkan lagi dengan matang sebelum kita up di media, karena sebenarnya penonton juga nggak mau tahu kita buat kapan, yang mungkin itu konten harus menarik gitu. Betul. Itu jadi PR kita juga sebagai konten kreator. Terus dukungan apa yang bisa mungkin diminta ke teman-teman penonton ini apa? Adakah dukungan yang diperlukan gitu? Ya mungkin bisa di follow IG-nya Armada Katolik juga RTCS, lalu bisa di like, di komen, di share ke grup-grup keluarga atau grup-grup pemudaan dan kawan-kawan. Untuk juga harapan saya ke depan juga tidak hanya dari Armada Katolik saja yang menciptakan seperti ini, juga semakin banyak kelompok-kelompok pemuda lainnya yang juga aktif untuk melakukan video edukasi kepada masyarakat seperti itu. Iya, yang penting ku obah.
Sing obah. Sing penting obah wis, apapun yang bisa dilakukan yo, mbok nyanyi, mbok apa menghibur, mbok. Iya. Terus ada nggak pesan-pesan untuk OMK? Yang ada di rumah itu. Pesan-pesan untuk OMK yang di rumah, kalau memang kalian punya niatan besar untuk membantu tapi kalian tidak bisa keluar rumah, ya kalian bisa melakukannya dengan membuat video-video atau konten-konten yang kreatif untuk juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dan juga mungkin kalian yang tergerak untuk turun ke lapangan langsung, bisa juga ke relawan tanggap COVID Surabaya. Nanti bisa di follow RCS, nanti bisa di DM bagaimana untuk dapat ikut serta. Saya rasa untuk di rumah ataupun keluar rumah itu pilihan. Pilihan. Tapi bagaimana kita juga bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Iya, betul. Kalau gabung di relawan RTCS itu juga disediakan alat pelindung diri ya. Iya, ada protokol kesehatan juga. Ada protokol kesehatan yang dijalankan. Jadi meskipun keliling bagi-bagi sembako tetap dibekali dengan alat-alat yang aman. Aman, betul. Jadi memang di rumah itu bukan alasan, tidak bisa keluar rumah itu bukan alasan tidak berkarya, tidak berbuat apa-apa. Jadi meskipun di rumah teman-teman bisa berbuat sesuatu lah. Oke, itu aja teman-teman. Semoga pembicaraan hari ini tetap bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin belum bergerak di rumah, bisa mulai berpikir untuk melakukan sesuatu. Kalau mungkin bingung silakan komen di bawah. Mungkin kita bisa bantu sedikit-sedikit atau kita bisa memfasilitasi lah untuk beberapa teman-teman yang mungkin mau bergerak. Silakan komen. Terus untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan juga silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share juga supaya semakin berkembang juga channel kita, semakin banyak endorsement juga. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kalau kayak Erlangga ini ganteng tuh bisa menarik viewer banyak loh ya. Oh, iya. Jadi tinggal videonya dia ngomong apa gitu. Kalau saya yang video di blog langsung.